A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Keluarga Muslim, ya, di mana insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah til jannah, ya, sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim saya akan mengangkat satu tema, yaitu tentang bersabar terhadap pasangan. Ya, karena memang ini juga bagian dari kunci, ya, kebahagiaan di dalam rumah tangga, atau kunci di dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Ya, pada dasarnya ya sifat sabar ini adalah kunci kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, gitu kan. Ya, dan ini merupakan sifat wajib bagi setiap muslim. Jadi yang namanya muslim itu wajib punya sifat sabar. Karena nabinya saja, ya, rasul-rasulnya saja punya sifat sabar, gitu kan. Apalagi kalau kita baca sejarah kehidupan misalnya rasul-rasul yang digelari sebagai ulul azmi, ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa, ya. Mereka adalah para nabi dan rasul Allah yang ujian hidupnya dahsyat, ya. Dan itu semua kemudian mereka lalui dengan kesabaran. Ya, maka kita, ya, umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, wajib punya sifat sabar, ya. Dan harus ditraining, ya, dilatih, ya, disimulasi lah, disimulasi kalau anak-anak dibuat stimulus, ya, diajarkan bagaimana mereka bisa sabar. Dan ini juga harus menjadi kurikulum, ya, harusnya bagi pendidikan kita di sekolah, ya, bagaimana mewujudkan anak-anak yang memiliki sifat sabar, ya. Kalau di Australia aja, ya, itu dari TK itu diajarkan bagaimana anak-anak yang menjadi pribadi yang sabar. Ya, mereka nggak belajar macam-macam dulu, ya, di pendidikan awal, pendidikan dasar itu, tapi bagaimana mereka bisa hidup bersama dengan masyarakat. Dan salah satu kunci kesuksesan manusia, ya, bisa hidup bersama, ya, dia punya sabar, gitu. Itu yang kemudian diajarkan, ya, dibiasakan dan dijadikan sebagai karakter dalam diri seorang anak. Sehingga ketika dia nanti berumah tangga, dia jadi suami istri yang sabar, ya. Ketika dia menjadi pejabat juga pejabat yang sabar, gitu, ya. Jadi komplain, dikeluh, menghadapi komplainan keluhan, dia nggak cepat marah. Yang ada juga pejabat yang kalau dikritik, ya, dikomplain sama rakyatnya marah, nggak ada sabar-sabarnya, gitu. Nggak bisa itu kan. Nah, ke dalam konteks suami istri juga sama. Ketika seseorang, ya, sudah terbiasa punya sifat sabar, ya, ketika berhadapan, ya, ketika menikah, maka insya Allah, ya, pernikahannya akan menjadi pernikahan yang baik. Di dalam hal ini, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya,
Ini terutama kepada para suami lah ya. Ada pesan khusus ya, yang diajarkan di dalam syariat Islam ya, agar rumah tangga ini bahagia, ya, agar rumah tangga ini sakinah, mawadah dan warahmah. Kalau kita lihat di dalam surah An-Nisa ya, kalau nggak salah, ya surah An-Nisa yang ke-19. Surahnya tentang perempuan, tapi pesannya disampaikan kepada para suami. Itu sayangnya Allah kepada kaum wanita begitu ya. Nah, makanya kalau ada muslimah kemudian jadi murtad, bingung saya. Ya. Tidak ada agama yang memuliakan wanita sedemikian luar biasa selain Islam, tapi kemudian milih keluar dari Islam, itu aneh. Jadi dia nggak paham, dia nggak pahami agamanya gitu. Ya nggak apa-apa lah ya, itu jalan yang dia pilih. Ya, di dalam surah An-Nisa ya, surah yang keempat, ya, ayat yang ke-19 ya, Allah sudah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahisatan mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Ya. Ini ayatnya luar biasa ya. Ini ayat yang mengajarkan kita kunci mengekalkan ya, atau mempertahankan bahtera rumah tangga. Ini ayatnya. Nah, ya. Jadi kalau ditanya dalam Al-Quran ayat apa ya yang menjadi kunci untuk mempertahankan bahtera rumah tangga, ini ayatnya, surah An-Nisa ayat yang ke-19 ya. Hai orang-orang yang beriman. Nah ini berarti kan khitabnya ini kaum mukminin ya, kepala-kepala rumah tangga ya. Para lelaki ya Allah pesankan nih di dalam surah yang berbicara tentang perempuan ya. Hai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum an tarisun nisaa karha, ya, diharamkan ya, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa. Jadi kalau nikah ya dari awal itu nggak boleh ada unsur pemaksaan. Ini pondasi awal nih kalau mau rumah tangga bahagia ya, pastikan ya pernikahan Anda ya, atau wanita yang akan Anda nikahi ya, atau wanita yang dinikahi itu tidak ada unsur pemaksaan dari pihak manapun. Ya, karena Allah sudah tegaskan la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan cara paksa. Jadi tidak boleh ya ada istilahnya pernikahan ala Siti Nurbaya. Yang orang tua punya utang, kemudian anak terpaksa harus menikahi yang memberikan hutang. Karena banyak orang ya terlibat pinjaman, ya hutang piutang atau hutang jasa. Haram hukumnya. Jadi perempuan itu diberikan kebebasan untuk menentukan suami. Bayangkan ya, sampai laki-laki nggak boleh memaksa untuk menikahi seorang perempuan. Ya. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka ya, para wanita ya, para istri, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jadi jangan sampai karena kita ingin mendapatkan kembali mas kawin, mahar yang sudah diberikan kepada perempuan, dibikinlah perempuannya, istrinya menderita, itu kan di dalam rumah tangga ya. Itu juga Allah larang tuh ya. Jadi laki-laki suami itu Allah larang untuk menyusahkan perasaan istri. Ini diharamkan. Ya, sudahlah dilarang untuk memaksa ya, untuk menikahi. Kemudian kalau udah nikah jangan juga bikin susah. Jangan juga bikin susah. Bahkan Allah tegaskan lagi apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf.
bergaulah ya atau pergaulilah mereka ya para istri itu dengan cara yang patut, dengan cara yang baik, yang maslahah, yang umum diketahui orang ini adalah kebaikan. Kan ada masyarakat itu standar ya, punya standar suami-suami yang ideal, suami-suami yang suami-suami idaman itu kan, menurut standar masyarakat itu kan macam-macam itu kan. Selagi itu tidak bertentangan dengan syariat, begitulah cara kita mempergaulinya. Nah, tiap daerah kan beda-beda ya. Nah, itu. Ya termasuk ya di Arab juga beda standarnya itu kan. Ya, suami idaman itu ya. Di kita juga sama. Pakailah dengan standar yang memang ada di tengah masyarakat kita. Misalnya ya kalau di Paris, di Prancis, suami idaman itu yang romantis, yang puitis, ya, yang suka mengatakan setiap hari I love you so much, gitu ya. Nah, itu standar mereka. Ya, pergaulilah mereka dengan cara begitu. Ya, kalau punya istri orang Paris, Prancis ya begitu, gitu kan. Jangan diabaikan karena nanti mereka akan merasa punya suami kok nggak cinta, padahal kita cinta, cuman kita nggak bisa ngomong aja. Nah, di masyarakat itu juga ada standar-standar itu, gitu kan. Jadi pergaulilah itu dengan cara yang baik istri. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah kemudian ya pesan yang paling penting terkait dengan sabar terhadap pasangan ini Allah katakan ya di penggalan ayat berikutnya, fa in karihtumuhunna, ya, dan kalau kalian memang ternyata ya membenci ya, ada muncul perasaan tidak suka kepada istri kita karena satu sikapnya, satu sifatnya, satu keadaannya gitu. Maka kata Allah apa? Fa'asa an takrahu syai'an. Maka ingatlah ya, bisa jadi kamu benci sesuatu, enggak suka dengan sesuatu. Wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Tapi ternyata Allah mendatangkan kebaikan yang banyak pada hal itu. Ya. Jadi ketika kita ya mulai jenuh menghadapi istri gitu ya, karena mungkin ya sering telat ya, bukain pintu gitu. sering telat nyuguhin minuman makanan kalau ada tamu kadang-kadang gitu ya. Ada ya, saya pernah dengar juga cerita ya, ada suami menceraikan istri karena itu istrinya kalau ada tamu diminta sama suami, maaf bikinin teh, bikinin buat tamu, lelet banget. Akhirnya kemudian digugat cerai, ada begitu. Nah, kalau ada yang kita tidak sukai dari istri kita ya, dari pasangan kita, maka kata Allah, ingat dulu lah sebelum menjatuhkan talak ya gitu ya. Sebelum kemudian memutuskan untuk bercerai, ingat nih ya. Ada banyak situasi dan kondisi dalam kehidupan kita nggak suka sesuatu, ternyata itu mendatangkan kebaikan yang banyak buat kita. Obat misalnya, itu nggak suka kita dengan obat itu pahit gitu kan. Misalnya ada tuh ya Sambiloto itu. Gak ada orang yang senang sama Sambiloto, pahit. Tapi kalau diminum juga itu ya, maka kemudian diabetes mellitus meletus ya, yang di badan kita tuh hilang, berkurang kadarnya, turun langsung gula darah itu. Kan banyak kayak gitu ya. Atau dalam kehidupan kita sebetulnya nggak suka dengan itu, tapi ternyata datang juga. Ternyata dari situ kemudian ada kebaikan-kebaikan, ada keuntungan kita dapatkan, ada begitu. Ya, berapa banyak orang yang tercebur ke dalam lapangan pekerjaan yang dia tidak suka pada awalnya, tapi ternyata justru disitulah dia hidup dan besar gajinya. Ada banyak ya cerita-cerita begitu. Maka Allah menasihatkan begitu ya, ketika kita sudah mulai jenuh ya dengan pasangan kita, lalu kemudian kepikiran mau menceraikan dia, maka Allah katakan, ingatlah ya, bisa jadi istri kamu ini ya, yang kamu tidak suka ini justru dengan karena dialah kemudian Allah mendatangkan kebaikan yang banyak kepada kita. Nah, yang tahu ya masing-masing lah, ini kan case by case gitu kan. Ada yang kemudian karena mempertahankan istrinya ya, walaupun dia nggak suka gitu, nah kemudian hidupnya makmur karena ternyata istrinya sugih hoki gitu kan.
bisnisnya ya, bisnis. Ada banyak suami yang tadinya dia punya pekerjaan sendiri, kemudian berhenti dari pekerjaannya, lalu membantu bisnis istrinya. Ada banyak yang gitu. Karena ternyata bisnis istrinya lebih maju gitu ya. Lebih mendatangkan cuan ya daripada bisnis suami atau pekerjaan suami. Ada yang begitu banyak. Nah, ini kalau kita pikir begitu, insya Allah itu kan, itu akan kita rasakan. Jadi secara tidak langsung ya sebetulnya sumber kebaikan ya, sumber kebaikan yang banyak ya bagi seorang suami itu adalah istri. Nah, jadi secara nggak langsung nanti mengatakan begitu ya. Kalau ingin mendapatkan kebaikan yang banyak ya, keuntungannya banyak, maka pergaulah itu istri dengan baik, bahagiakan dia, maka insya Allah ya, kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah akan datang. Sebaliknya ya, kalau mau sempit ya urusan kebaikan-kebaikan ya, hidup kita bikin susah istri. Kalau istri merasa susah ya dengan kita, maka siap-siap lah ya, serba nggak jadi. Makanya kalau kita perhatikan tuh ya, para bos-bos ya, konglomerat itu ya, yang asetnya banyak itu istrinya itu happy. Ya. Ya, kartu kredit ambil, kasih semuanya ya. Mau beli apa terserah. Ya, ternyata makin kaya gitu ya. Nah, istrinya happy gitu. Teorinya begitu ya. Maka dari sini kemudian kita para suami harus menyadari ini. Di satu sisi juga ayat ini juga bisa menjadi pesan kepada para istri ya, sama halnya ya. Bahwa ya, prinsip ini sama ya, karena secara umum ya, Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'a, ya, bisa jadi kamu benci sesuatu, wa yaj'alallahu fi khairan katsira, ternyata Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Suami istri ya mikirnya juga gitu, ketika kemudian mendapati dirinya ya, membenci suami ya karena satu hal itu kan, tapi di satu sisi sudah punya anak ya, ada anak ya, ada 5 anak gitu ya Allah. Ya kalau cerai kan repot itu ya, bukan masalah menanggung anak ya, ini masalah nanti efek psikologi kepada anak. Maka dalam hal ini ya pikir-pikirlah ya sebelum kemudian mengajukan gugatan cerai. Coba pikir ya, kenapa dulu mau menerima ya menjadi istri dia, kenapa dulu mau menikahi dia kan begitu ya. Pikir-pikirlah dulu gitu. Oh dulu ternyata gini gitu kan. Maka gali lagi gitu ya sisi niat itu. Misalnya saya dulu tuh nikah sama dia gara-gara dia orangnya dermawan ya. Ternyata setelah nikah memang dermawan, cuman itu tadi agak jorok gitu ya. Maka bertahanlah dengan kedermawanan dia ya. Jadi pandang sisi baiknya. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah SAW ya dalam satu hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Di dalam hadis ini dikatakan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yafraq mu'minun ya mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Nah, janganlah seorang mukmin, maksudnya laki-laki atau suami gitu kan, membenci seorang mukminah ya istrinya. Ya, ini kita bicara spesifik pergaulan dalam rumah tangga ya. Secara umum juga sama sebetulnya. Ya. Janganlah seseorang mukmin membenci seorang mukminah. Ya, jika si pria tidak menyukai sesuatu akhlak pada si wanita, hendaklah ia melihat sisi lain yang ia ridhoi. Ya, jadi jangan fokus kepada keburukan pasangan. Jangan fokus kepada apa yang kita tidak sukai dari pasangan kita. Nah, ini kunci dari kebahagiaan rumah tangga. Kunci bagaimana kita bisa bersabar ya dengan pasangan kita. Tadi kan perintah sabar dengan pasangan itu satu keharusan ya, kemutlakan yang Allah perintahkan. Ya, suami bersabar dengan istrinya, istri juga bersabar dengan suaminya. Bagaimana biar bisa maintenance ya, bisa bertahan kesabaran ini? Itu tadi ya, yang pertama mindsetnya bisa jadi Allah mendatangkan kebaikan
ya, dari pasangan kita yang banyak, maka kemudian kita bersabar dalam berumah tangga dengan dia. Ya. Istri berharap, ya berpikir, oh suami ini sumber kebaikan bagi saya. Kemudian suami juga berpikir istri adalah sumber kebaikan, ya, bagi saya yang banyak dari Allah. Ya. Sama-sama berpikir seperti itu. Lalu kemudian untuk menguatkan itu, Rasulullah mengatakan, ya kalau dia nggak suka dengan keburukannya, maka fokuslah dengan kebaikan-kebaikannya. Ya suami saya jorok gitu kan, ya nggak mau hidup bersih gitu kan, mulutnya bau, gitu. Jarang gosok gigi dan sebagainya. Ya, dikasih tahu nggak bisa juga, ya tetap aja maunya begitu, ya sudah. Ya. Fokuslah ya dengan kebaikan-kebaikan suami kita, fokuslah dengan kebaikan-kebaikan istri kita. Yang kita kenang, yang kita ingat sisi positifnya, sisi baiknya aja. Lupakanlah, jauhkanlah memori-memori kita tentang keburukan, kekurangan pasangan kita. Nah, sehingga kemudian insya Allah ya, kalau itu cara berpikir kita, kita akan bisa menjadi pribadi yang bersabar di dalam menghadapi pasangan kita. Kalau kita mampu ya menghadapi ya, rumah tangga kita dengan penuh kesabaran, maka insya Allah ketika kita nanti berada di yaumul mahsyar, kesabaran itu akan menjelma menjadi pahala yang besar dari Allah. Menjadi pemberat timbangan kita di yaumul mahsyar. Bahkan ketika masuk ke dalam surga nanti malaikat akan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Ya, keselamatanlah, kesejahteraanlah atas kalian atas apa yang telah kalian sabarkan selama hidup di alam dunia. Jadi ini harus menjadi motivasi ya bagi suami yang sudah jenuh mungkin ya dengan pasangannya, dengan istrinya. Ya. Pikirlah nanti di akhirat memikul pahala sabar yang besar. Ya, kita belum seberapa lah dibandingkan dengan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Lut ya. Ya, kalau Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Lut disebutkan bahwa istrinya malah mendurhaka ya, fakana khanatahuma ya. Keduanya berkhianat kepada suami-suami mereka. Khianat bahkan ya. Ya, kalau istri kita belum khianat cuma karena sifat-sifat buruk, atau suami kita belum berkhianat masih setia, cuma ada kekurangannya tadi ya, yang kita mungkin sebetulnya bisa sabar, tapi gara-gara itu tadi ya kita terlalu egois gitu kan. Kalau masih ada ya kebaikan-kebaikan, maka fokuslah dengan kebaikannya, sabarilah keburukannya, maka insya Allah itu akan menjelma menjadi kebaikan, penambah berat timbangan kita di akhirat, yang akan menjadi jalan ya syariat ya bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kalau temu juga dengan suami kita, dengan istri kita yang sama di akhirat, dia akan menjadi pribadi yang lebih baik, yang sempurna ya. Karena ada juga suami yang mikir kalau di surga jangan sampai ketemu dia lagi dah. Atau istri juga sama ya, kalau di surga nggak mau ketemu dia lagi deh. Kalau sama-sama masuk surga dua-duanya, insya Allah ya pasti itu ya, itu menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang sempurna dengan kebaikan dan minus kecacatan, kekurangan. Ya, ahli surga itu sempurna, tidak ada cacat, tidak ada buruk, tidak ada kurang. Ya, semuanya sama-sama bercahaya, sama-sama mengeluarkan aura yang karisma. Tidak ada istilah celak. Ya. Di dunia aja kita pandang dia gitu kan, ya banyak celaknya. Di akhirat kalau di masuk surga sempurna dia. Jadi wanita yang paling sempurna, wanita yang paling cantik di surganya kita. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang bisa bersabar dengan pasangan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.